Oki yang orang sombong itu termasuk ombak besar dalam hidup saya. Maksudnya saya harus hantam dia, saya harus terjang betul-betul lawan dia supaya saya bisa tunjukkan kalau saya adalah cahaya yang lebih besar dari dia. Kok kenapa jadi begini? Ya, seperti kata Oki tadi. Ali, Ali, ya Allah. Itu bisanya ngobrol sudah 1 jam lebih ini. Masa sama saya masih lupa. Dulu saya di Jogja, pertama kali datang Jogja, jujur makanan tidak masuk. Jujur kalau ditanya cita-cita saya tuh selalu mengalir. Saya tuh tidak pernah kayak patokan ambisius, tidak ada sama sekali dalam hidup kayaknya ya. Stand up ini kayaknya satu-satu prestasi yang saya dapat di hidup saya. Bang Hifzi Hoir ini idola saya betul-betul. Oke. Saya tuh tunggu sekali penampilan dia waktu itu ya. Saya nonton tiap minggu, saya tunggu itu Suci Kompas TV, saya nonton. Papa abis nonton audisi, papa langsung telepon saya. Langsung bilang, itu nanti kalau tampil lagi perbaiki delivery itu. Tadi kok pemata masih kemana-mana, langsung evaluasi. Oh Tuhan, dia evaluasi. Langsung evaluasi. Tapi memang kakak, saya terdapat ajak main di film Kakak Bos. Karena Bang Ari bilang saya pemuka kayak orang Lamongan. Orang Lamongan. Bahkan abang-abang doreng ini bilang kalau WIT bungkus nih gara-gara saya. Iya. Kau dalam hidup apa prestasimu yang pernah kau dapat? Saya bilang, ya cuma di stand up, Tang. Terus kau pikir apa lagi? Kenapa tidak ikut? Sekarang kau telepon siapa? Abang-abang di Jakarta bilang kau ikut audisi. Akhirnya saya ikut audisi online. Fokus itu sih intinya sih. Karena kalau tidak fokus, kalian tidak tahu kedepannya kalian akan jadi apa. Fokus saja, pokoknya kalian harus fokus loh. Kak Putri itu tadi yang pertama dia sudah suruh kasih pesan-pesan, habis itu kasih pesan-pesan lagi. Kasih pesan-pesan 2 kali kan. Otak putar lagi. Otak lagi. Halo kamu semua, kembali bertemu di Putri Cek Ombak. Tentunya di Putri Cek Ombak kita akan mendengar banyak cerita seru dari Timur Indonesia. Kali ini saya masih kedatangan seorang komika yang terkenal dengan pendekatannya yang sangat sederhana. Dia datang dari Ternate. Langsung saja kita sambut Ali Akbar. Yeay! Toma. Betul, Toma ya itu kan punya salam andalan ya. Betul. Toma artinya apa sebetulnya? Artinya itu kalau di Ternate artinya tuh kayak di itu kayak daya imbuhan saja begitu. Oh begitu. Tapi ya? kalau di Maluku, di Ambon itu mah tuh kayak maju. Oh, maju begitu. Siap, ya. Maju bisa juga untuk ungkapan semangat begitu Betul, lah ya. makanya Semangat. Malut United tagline-nya itu Malut United. Cuman sekarang Malut United sudah pindah ke Jawa. Jadi Tomo. Betul, bukan Tomo lagi tapi Tomo. Malut United sudah tidak ada. Aduh, siu kakak, sedih sekali. Makanya saya bilang saya mau pindah Persipura saja. Tuh, coba lihat ya, Ali Akbar Persipura pindah ke Persipura, Betul, Supira kakak. lagi Malut United. Itu dia kakak. Bayangkan selama 2 tahun Malut United saya tidak pernah dikasih jersey. Bagaimana itu? Nah, padahal dia dapat loh jersey dari Persipura. Tapi Hormat. Persipura saya langsung dapat dari kakak Ijal. Iya, Ijal. Ijal Papua kasih saya. Saya juga harus undang Ijal ini, saya jadi kepikiran. Oh iya, Ijal Papua. Ijal Iya. Papua. Ade Ijal, tunggu ya undangan dari kakak Putri Nere. Itu dia. Ijal Papua Pace Sunda siap-siap. Iya, itu sudah. Bagaimana kabar ya? Sehat alhamdulillah kakak Putri. Terima Sehat, kasih ya? banyak sudah undang saya ke sini. Saya yang terima kasih. Aduh ya Allah. Lo tahu saya deg-degan mau wawancara kok. Saya juga deg-degan ini. Dari tadi di atas motor aduh. Iya. Siap kakak. Iya, siap. Sekarang lagi sibuk apa ini berarti Ali? Sibuk paling ya bikin-bikin konten saja kakak. Terus karena lagi musim Piala Dunia tuh. Jadi ya paling bikin konten bola sama nonton bola saja gitu. Siapa kok jagoan nih di Piala Dunia? Piala Dunia Spanyol, jelas. Spanyol. Tim yang sudah pasti juara tahun ini. Bukan Argentina. Argentina tidak, Argentina.
Saya ikut-ikutan suami sih karena suami itu pencinta Argentina. Saya punya kebanggaan Brasil Sulepu jadi tuh sayang Oh, Pio. kakak Brazil. Iya. Bagus tuh kalau misalnya laki bini Brazil Argen itu biasanya konflik dalam rumah lebih besar. Biasanya tuh pasti. Iya, Apalagi iya. kalau dong baku dapat selesai. Iya selesai. Untung Argentina masih Argentina ada ya. masih ada. Jadi Iya. ya Spanyol ya juga ada ya. Betul. Berarti negara-negara apa Latin ya yang banyak ya? Yang sekarang yang bertahan. Iya. Yang bertahan sekarang Eropa malah. Yang Oh, sisa Eropa. berapa besar nih? Mau menuju 4 besar, Eropa lebih banyak. Oke. Kalau toran di timur, Mhm. Kakak Putri kayaknya memang paling banyak tuh Argen deh. Argen sama Argen Belanda pasti. Iya, Belanda, toh? Brazil Iya toh? sampai dong ribut, maksudnya baku pukul di sana cuman gara-gara di Ternate kemarin orang baku pukul Kakak Putri. Gara-gara cuman masalah ini. Masalah Piala Dunia Supporter ini. Brazil yang supporter. Argen. Ya ampun Ya, bisa saking begitu fanatiknya ya. itu. Saking fanatik ya. Kalau bicara tentang Ternate, apa yang paling dirindukan dari Ternate, Ali? Kalau saya Ternate tuh jujur dia makanan sih Kakak. Oh saya. Iya, Kuliner saya tuh ya. kuliner. Saya memang paling apa ya? Paling ini tentang makanan tuh saya paling apa sih? Saya tuh bingung kata-kata kadang kalau begini nih. Dia paling fokus. Masa paling fokus? Lalu fokus makanan masa fokus? Mungkin rasanya tidak bisa didapat apa ya? Piu. Bukan, saya tuh lebih paling mengutamakan soal makanan tuh. Oh oke, Itu yang bahasanya sesuai apa tuh? lidah ya. Iya, betul. Kayak dulu saya di Jogja, pertama kali datang Jogja, jujur makanan tidak masuk. Karena mungkin manis ya. Manis rata-rata, dan iya. itu adalah kota pertama yang saya datang tuh, maksudnya mm-mm. setelah keluar dari Ternate. Ternate langsung injak Jogja, itu saya rasa makanan ini terlalu manis. Bahkan sambal saja pakai gula Kakak. Dong pakai gula. Saya bilang, ini kan sambal nih harusnya pedas. Iya. Tapi pakai gula itu yang saya bilang, mohon maaf. Tidak Saya cocok. tidak cocok. Oke. Iya. Tapi berarti ya sekarang bagaimana akhirnya kok bisa mulai menerima? Ya rasanya kan pasti beda toh. Betul. Cuman lama kelamaan akhirnya tetap bisa masuk karena mau tidak mau hidup di rantau terus dengan kiriman uang seadanya tiap bulan. Akhirnya mau tidak mau kita makan itu lele lah. Lele yang orang bilang makan itu sapi teng kita makan semua. Iya. Itu di Jogja tuh pertama kali datang, dong bilang, lele tuh ini begini-begini hidup di sini. Cuman saya bilang, tapi orang banyak yang makan. Oh, kok sudah dapat tahu gitu ya? Iya. Itu yang bikin saya trauma makan. Betul, karena orang bilang ini Iya. dia hidup nih di sini, di ini. Saya bilang, tapi orang banyak yang makan loh, dan orang ini jual semua di pecel lele. Akhirnya saya coba dan memang enak, Oke. enak dan murah jadi. Iya. Sudah akhirnya lama kelamaan adaptasi, akhirnya masuk juga makanan di sini. Walaupun makanan di Ternate tetap nomor 1 kalau saya. Iyalah, itu sudah. Nah, kalau berbicara tentang Ternate, Ali, bagaimana sih masa kecil seorang Ali Akbar di Ternate? Tahu gak sih? Ini mungkin lu buat teman kecil kan? Iya, tapi Oh. tarayan dari kecil Kakak. Atau mau kenapa pas selesai sekolah lah. Oke. Selesai kuliah. Ini kalau masa kecil di Ternate dari apanya nih Kakak? Dari kehidupan, Iya. ya tidak usah yang terlalu kecil juga atau mungkin dari SD SMP kah? Mungkin kau bisa cerita. Menurut saya di sana itu masa kecilnya paling seru kalau saya yang saya dapat karena dulu tuh belum ada tuh HP-HP. Iya. Terus kayak tiap hari tuh jadwal pasti pagi sampai siang sekolah, pulang tidur siang sedikit, sore main bola, malam lanjut sembahyang mengaji, tidur, begitu siklus tiap hari. Wih, kok sembahyang mengaji ya? Aisyah. Bagus toh, bagus. Tapi tetap main bola ya. Main Yang bola, utama main bola. mengaji sampai kelas 3 saja. Berarti kok cita-cita apa jadi sebetulnya? Dulu cita-cita saya tuh Kakek, jujur kalau ditanya cita-cita saya tuh selalu mengalir. Saya tuh tidak pernah kayak patokan ambisius, tidak ada sama sekali dalam hidup kayaknya ya. Begitu. Iya, kayaknya karena saya Taurus kali ya. Kenapa kok Ada hubungannya tidak sih? Taurus itu tak usah diurus katanya. Makanya Taurus. Iya, pokoknya kayak terus anak tengah, jadi kayak hidupnya tuh mengalir sih, saya rasa tuh kayak tidak terlalu yang fokus ke sini, fokus ke situ. Jadi saya tuh kayak
Air bawa kemana saya ke situ aja deh. Iya. Kok berapa bersaudara jadi? 5. Oh, 5. kok anak ketiga? Anak ketiga, tengah-tengah. Iya, tengah-tengah sekali. Biasanya anak tengah itu memang tidak jelas. Nah, karena kan sudah pengaruh dari yang besar sama maksudnya kan dekat juga yang kecil tiga ke bawah begitu Betul, toh. betul. Jadi memang ya kadang-kadang Iya. begitu ada yang bilang tidak jelas. Iya, betul. Iya. Nah, dulu saja pas tong masih 3 orang itu mama dan papa nih pergi di Jawa. Oke. Dan titip saya di nenek. Jadi kayak saya tuh dari kecil betul-betul so hidup dengan nenek. Habis itu dong pulang baru ambil saya ulang. Oke. Iya, jadi kayak habis itu baru adik-adik dong lahir. Jadi saya merasa bukan kasih sayang yang kurang, tapi kayak saya merasa saya ini ada di tengah-tengah yang mau kemana nih masih belum tahu nih dalam hidup. Iya. Berarti kok lebih dekat ke nenek? Iya, dulu iya. Oke. Terus kalau di antara papa dan mama tadinya lebih dekat dengan mama. Oh, oke. Iya. Terus mulai kapan sadar bahwa kok bisa membuat orang lain tertawa itu? Wah, itu tidak ada sama sekali. Masa? Sumpah, kakak. Jadi saya ini orang pemalu. Sumpah kakak, ya Allah. Ali Akbar pemalu kau. Ih, tanya. Bahkan saya teman-teman SMA, dong tuh kaget pertama kali saya lolos Suca Indosiar 2017. Oke, dong terpercaya itu Dong Ali Akbar. terpercaya, iya. Tong puteman kah? Betul kan? Tidak. Betul. Dulu yang praktik seni budaya saja lari. Karena tak mau tampil di panggung. Kayaknya dia tahu. Karena tak mau tampil di panggung, saking takutnya bercerita di muka umum tuh. Oh, gemas. Praktik seni budaya waktu itu padahal menyanyi dan lip sync kakak. Cuman tinggal kasih bergerak mulut terus tatap penonton saja, itu saja. Weh, kabur. Hilang. Jadi kok tidak ada sama sekali? Tidak ada. Terus bagaimana akhirnya seorang Ali Akbar bisa menjadi seorang komika? Itu dimulai kapan? Mulai dari Jogja. Dimulainya dari Jogja. Oh, kok kuliah? Ke kuliah. Di Jogja. Oke, boleh cerita. Itu pun saya pikir kayaknya kalau saya tidak keluar dari Ternate, kayaknya saya nih saya tidak tahu kayaknya saya nih jadi apa deh. Sumpah kakak, karena saya ini tidak ada skill sama sekali. Yang saya rasa. Yang kau rasa. Yang saya rasa. Ini stand up ini kayaknya satu-satu prestasi yang saya dapat di hidup saya. Kayaknya ada juga PS, lomba PS. Lomba PS. Tapi kayak stand up ini satu-satunya prestasi yang saya bisa banggakan. Oke. Masuk kuliah Jogja. Saya keluar dari Ternate ingin kuliah di Jogja. Itu pun alasannya tidak mau ikut ospek di Ternate. Kenapa jadi? Karena ospek di Ternate waktu itu ngeri kakak. Iya, jadi sebelum saya kuliah saya tuh sudah diceritain kayak nanti kalau kau dapat ospek itu tuh senior tuh dong kasih pokoknya kayak disiksa lah. Di kampus tuh. Jadi siksa fisik begitu. Iya, kayak dapat kasih kerjain begitu-begitu. Ada dong suruh ini sweet dengan cermin sampai menang. Sweet dengan cermin sampai menang. Itu ternyata sudah dia punya lingkungan sekolah lebih dari komika itu. Tuh, itu kan memang dari awal sudah niat ingin siksa junior. Iya. Jadi senior itu dong kasih kerjain nih junior dan itu turun menurun toh. Akhirnya sampai ke bawah. Betul. Itu saya bilang, kayaknya kalau ospek begini saya tidak mau ikut deh. Saya kuliah luar saja deh. Oke, langsung kau berangkatlah Jogja. Kenapa kau pilih Jogja? Karena saya kakak di Jogja juga. Oh, siap. Iya, Oke. Saya di Jogja. Akhirnya berangkat langsung ke sana dengan kakak, bakos sama-sama. Kebetulan di Jogja juga ada teman-teman juga banyak, anak-anak satu komplek, ada Fatih juga dan PKK juga. Okay. Nah, sama-sama di situ. Akhirnya kuliah di UMY. Baru saya bilang, ini baru ospek. Saya bilang ospek kayak ya sudah biasa-biasa saja. Iya, tinggal duduk dengar pemateri bicara bagaimana Kok begini. ambil kuliah apa berarti jurusan apa? Ekonomi akuntansi. Sama tos. Oh iya. Iya, akuntan. Tapi tidak pernah jadi akuntan. Saya pun tidak lulus. Tidak terlalu lulus. Saya tidak lulus. Akuntansi. Oke. Itu karena dapat surut juga. Iya sih, sama saya juga dapat suruh. Dapat Sebenarnya nggak mau akuntansi. Iya. Jadi kakak putri juga dapat suruh dari orang tua yang suruh. Saya tuh cuma ingin kuliah, tapi saya tidak tahu mau apa nih. Oke. Cuma saya ingin sekolah saja, ingin kuliah biar ada teman-teman, dapat teman.
Terus bapak yang bilang, "Ini saja prospek ke depannya bagus," katanya bisa jadi, bisa masuk di mana-mana lah. Ya, Akhirnya tes, dapatlah di akuntansi. oke. Iya, situ Dapatlah di dan akuntansi. iya. Tapi ya sebenarnya akhirnya tidak selesai, kuliah tapi malah melebarkan sayap menjadi seorang komika. Iya, karena di tengah-tengah kuliah itu terlalu fokus dengan stand up, Kakak. Nah, kok mulai tahu tentang stand up tuh berarti dari Dari pas sampai Jogja. Pas sampai Jogja, Fatih yang saya teman komplek dari Ternate ini, yang dia sudah duluan di Jogja, dia kasih nonton saya ini stand up komedi. Waktu itu oh. videonya Raditya Dika, awal-awal dia kasih nonton. Terus ada beberapa komika juga dari Jogja, ada Mas Mukti Entut, Hifzi Hoir, Hmm. yang di komunitas stand up Jogja kita sering nonton mereka. Tiba-tiba dorang lolos di Suci dan itu jadi Bang Hifzi Hoir ini idola saya betul-betul. Oke. Saya tuh tunggu-tunggu sekali penampilan dia waktu itu ya. Saya nonton tiap minggu, saya tunggu itu Suci Kompas TV, saya nonton karena saya suka sekali ini barang nih. Oke. Itu tahun berapa berarti? 2014. Oke, 2014. Iya, Formula Suci itu 4, ya. Suci 4. Ha-ha. 2014 saya nonton, tiba-tiba Fatih ajak saya, "Ayo kita nonton open mic yang komunitas stand up Indo Jogja." Hmm. Nonton dan saya coba langsung open mic di situ. Oh, kok coba? Iya. Karena pas nonton saya bilang, "Ih, kayaknya barang ini kayaknya gampang deh." Is, bahaya Ada sekali. pikiran begitu tuh ada. Is. Tapi ternyata pas coba, ini barang susah sekali. Ini barang susah sekali, sumpah. Kok bawakan apa itu? Itu Open saya mic pertama. saya lupa, Kakak. Tapi materi apa waktu itu ya, pokoknya saya nih, materi saya selalu receh-receh dari dulu sampai sekarang. Sampai saya Tapi ada yang ketawa. tidak ada. Selama 6 sampai 8 bulan kayaknya saya coba terus tidak ada yang ketawa. 6 sampai 8 Iya. bulan, Ali. Itu lama ya Lama. prosesnya. Lama ya cara, tapi ada rasa penasaran. Iya, tapi itu di Jogja saja Di Jogja berarti. Kok saja. open mic terus di Jogja. Iya. Setelah 6 sampai 8 bulan berarti setelah itu apa yang kau lakukan? Ini terus Coba terus ya kan? kalau di Jogja ada di stand up comedy itu tiap minggu tong ada open mic, ada sesi sharing. Jadi open mic Jumat, sharing materi itu di hari Rabu. Hari Rabu. Nah, oke. di sharing materi itulah torang ubah materi yang kemarin gagal, Mhm. tulis ulang atau Mhm. cari materi-materi baru. Oke. Jadi ya, dicoba di situ. Pas 8 bulan langsung ada percikan-percikan tawa sedikit, ada orang senyum tuh ada sedikit. Wah, itu saya hati senang sekali. Iya. Pas dapat orang senyum saja, orang happy sekali di perasaan kayak, ih, orang senyum. Iya, akhirnya ya ada yang ketawa. Selama begitu 6 senyum. bulan kan saya tampil tuh orang main HP, ada yang kayak Oh, bercerita di nomor teman-teman. Jadi ya mungkin sudah terbiasa ngebom, sudah terbiasa tidak dapat tawa. Jadi saya kalau di panggung tidak lucu, saya sudah biasa begitu. Oke, iya. Jadi- tapi latih kok mental juga itu. Ya, berarti itu toh. termasuk Iya. latih mental juga, Iya, Kakak. iya. Berarti setelah 8 bulan itu sudah ada orang yang mulai senyum yang tadi kau bilang. Senyum. Berarti itu kau mulailah makin mantap bahwa oke, pilih stand up comedy. Iya, sudah mulai kayak rasa yang tadinya rasa penasaran jadi ketagihan. Jadi Oke. penasaran dapat tawa, ketika dapat tawa saya ketagihan, ingin Oke. dapat tawa yang lebih besar lagi. Mm-mm. Coba- Makanya kau coba coba terus. Suca akhirnya. Suci. Akhirnya Sobat Suci dulu tidak lolos. Terus Suca 2017 baru lolos. Oke. 17 lolos. Suca tuh berarti kok ke Jakarta dong? Betul, dapat audisi di Jogja. Terus dapat telepon baru berangkat ke. Nah, itu juga pas masih dalam proses kuliah tuh. Lolos Suca tuh. Kau tidak lulus kuliah karena kau akhirnya lebih pilih stand up berarti? Betul. Itu yang saya kayak, padahal saya papa itu ketika Suca audisi ya, Kakak. Dia tuh telepon saya telepon papa kasih tahu, papa ini ada lolos audisi Suca bukan, saya belum bilang Suca, terus saya bilang saya ada ikut audisi stand up comedy terus lolos. Ya. Terus papa tuh kayak, kok bikin apa itu? Maksudnya anak bikin apa ikut barang-barang begitu? Iya. Sana kasih selesai kuliah sudah cepat-cepat nah. Kerja, cari kerja yang pasti-pasti saja. Betul. Sudah, langsung kasih mati telepon. Saya tambah stres. Oke. Saya bilang ini keadaan ini saya sudah dapat telepon, tinggal berangkat. Sedangkan papa bilang, waduh, Bikin apa? iyo. Akhirnya bimbang di situ. Saya bilang, ya sudah mau tidak mau karena sudah ditelepon, saya berangkat akhirnya. Oke. Saya berangkat, pas audisi tayang, papa di Ternate nonton. Oh Tuhan.
Itu kan Tra kasih tahu tapi beliau nonton. Tara kasih tahu, dong nonton. Pas sekali. Pas sekali. Dan dorang tuh tara tahu kalau yang saya lolos ini itu di Suca Indosiar yang dorang juga nonton. Maksudnya Oh iya yang iya season iya. sebelumnya dong Iya, nonton. kok tidak kasih tahu jelas toh. Betul. Jadi dong ternyata nonton Dong acara cuman, ini. Karena Oke. Indosiar kan di sana lebih nonton Betul. dibanding Kompas TV. Betul ya. Nah, dong nonton. Terus dari ratusan peserta itu cuman saya dan ada 2 orang kayaknya yang dapat kartu bebas hambatan yang langsung tidak perlu ditunggu di telepon lagi, langsung berangkat. Langsung berangkat ya. Makanya saya langsung telepon minta izin. Iya, iya. Papa abis nonton audisi, papa langsung telepon saya. Langsung bilang, itu nanti kalau tampil lagi perbaiki delivery itu. Tadi kok pemata masih kemana-mana, woi langsung evaluasi. Oh Tuhan, dia evaluasi. Langsung evaluasi. Oh, berarti dengan Langsung. kata lain dia setuju Langsung dong. support. Oh, Karena gitu. sudah ada pembuktian mungkin toh. Iya. Karena sudah ada lihat di TV mungkin, jadi kayak ada support itu langsung kayak oke lah. Heeh. Jadi saya juga merasa lega. Oke. Karena Berarti mama juga menyetujui. kalau mama tuh ini saja, ikut-ikut saja. Ikut-ikut saja. Iya, Oke. akhirnya lolos. Itu juga sudah izin di kampus cuti. Sudah akhirnya ikut. Mm-mm. Karantina di Indonesia waktu itu 2 bulan sampai keluar di 7 besar waktu di Tujuh Suca. besar, oke. Angkatan Yewen, saya angkatan yang Yewen. Oh, kok Satu jangan angkatan Yewen, waktu satu angkatan. di Suca. Nah, sekarang kita masuk ke segmen baru di Putri Cek Ombak. Satu kata, satu cerita bersama Ali Akbar. Yeay. Oke, jadi saya akan menyebutkan satu kata. Siap. Ya, nanti dari satu kata itu Ali ceritakan apa yang pertama kali terlintas di Ali pikiran. Oke, siap. Ya, Aman siap? kalau ini aman. Kalau ini aman. Aman, sekali. ya. Siap. Siap. Yang pertama, Ternate. Ternate adalah tempat lahir saya dan di mana saya lahir di situ dan saya dibesarkan oleh orang-orang yang sangat hebat. Sedap. Selanjutnya, Suci. Suci, tempat saya bertumbuh menjadi komika yang lebih baik. Kemudian, Panggung. Panggung mengajarkan saya menjadi orang yang beda. Oke. Di panggung saya menjadi orang yang ditonton semua orang, tapi ketika turun saya menjadi orang yang ya sudah, saya menjadi orang Mulai. gini intinya. Kayak saya merasa kalau di panggung itu saya kayak beda begitu kakak. Kayak saya merasa keren kalau di panggung tuh. Stop. Iya. Merasa keren. Saya merasa keren kayak "Ih, orang kayak lihat saya Iya, semua." Tapi iya. pas turun saya lihat kayak saya di bawah orang-orang bodok lagi, kayak di bawah nih kayak sudah orang biasa ini lagi. Iya, iya, Iya. iya. Kemudian Arif Brata. Arif Brata, senior yang selalu mensupport junior-juniornya. Kalau Oki. Oke, tidak respect. Tidak respect. Orang yang mencoba naik dengan cara menginjak-injak orang lain. Oke. Selanjutnya, Ibu. Ibuku, my mother is my avenger. Superhero bagi saya. My mother is my avenger. Yes. Mimpi. Adalah kunci. Kalau kunci itu betul gak? Karena betul toh, mimpi adalah kunci toh. Jadi kayak karena kunci dari semua hal kalau saya sih. Jadi mimpi kita itu jangan pernah kita batasi. Oke. Iya, itulah kunci dari apapun yang harus kita lakukan di hidup Siap. ini. Sekarang kalau ada satu kata yang mencerminkan seorang Ali Akbar, apa itu? Keren. Keren ya. Keren. Oke, itu tadi segmen satu Keren. kata satu cerita bersama Ali Akbar. Tapi saya ini memang tidak tahu kalau dia ini dari timur. Tuh kan, lihat muka begitu, timur dari mana? Ya toh? Suah, tapi memang kakak, saya terdapat ajak main di film Kakak Bos. Karena Bang Ari bilang saya pemuka kayak orang Lamongan. Orang Lamongan. Betul, mas Jawa doang Iya. ini. Bukan Ternate.
Ternate. Saya kaget banget begitu. Ali Akbar Ternate. Iya sih memang dia pulogat begitu, tapi saya tidak tahu kalau kok Ternate. Ternate kakak, anak kecil Ternate. Wis, Toma. Toma, sekarang Toma, Perciter sekarang. Tidak ada lagi Manchester United. Kurang ajar. Kurang ajar. Gak. Jadi ya oke, makanya saya oke. Akhirnya saya undang kan kok, dan memang Iya. ternyata Ternate Tulen. Terima kasih kakak Putri. Iya, sama-sama Ali Makasih. Akbar. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah akhirnya kok di Suca Ya, ya itu berarti juara atau tidak juara. sampai mana? Keluar di 7 besar. Oke, keluar 7 7 besar. besar. Setelah itu Setelah Suca, balik Jogja tuh. Balik hmm, Jogja, jadi masyarakat biasa lagi. Ya sudah, habis itu kuliah juga sudah tidak aktif. Kerja cuman bola-balik komunitas, Aha. ini open mic, Oke. terus ada waktu itu mulai kenal doi. Oke. Mulai kenal duit. Iya, uang sudah mulai dapat dari job-job sedikit-sedikit, dipanggil isi acara sini. Waktu itu ya, untuk job corporate di Jogja, saya dibayar kakak 300.000. Aha, Itu saya bilang sudah besar sekali. saat itu. Saya bisa hidup 2 bulan saya bilang di Jogja. Oke. Iya. 2 bulan bisa saya bertahan yang 300.000 itu. Makanya kok langsung terlena, kok terus mau lanjut sudah kuliahmu. Itulah kayaknya alasan. Apalagi sudah pembayar 500.000, saya bilang wah ini nih. Saya sombong. Sudah. 500.000 itu Kau langsung lebih sombong kok atau Oki? Oki tetap. Oki itu memang Fir'aun gitu. Fir'aun sombong terhadap lawan kalau dia. Terhadap lawan. Terhadap lawan. Jadi dari situ kok meningkat lah kok pembayaran ya toh. 500.000 tuh saya bilang langsung saya traktir anak-anak. Dapat 500 pertama tuh saya bilang langsung situ mulai dapat kenal uang dikit-dikit. Sudah mulai langsung kayak waktu itu apalagi dapat panggilan ini kakak main di WIT. Tapi Diajak. kok berarti belum nggak pernah ketemu saya di WIT? Saya kan pernah jadi bintang tamu waktu itu. Oh. Waktu itu kayaknya saya belum masuk. Saya masuk di menit-menit akhir kakak. Oh. Saya dapat Oh ajak. iya Saya betul. dapat ajak. Jadi kalau tersalah WIT ini acara tuh 1 tahun lebih sekian. Saya baru gabung itu di 3 bulan terakhir. Saya belum bungkus. Karena kok kurang timur itu. Bahkan abang-abang doreng ini bilang kalau WIT bungkus nih gara-gara saya. Iya. Sayang. Bang Ari yang bilang kakak, kau ini setiap masuk di kita punya program, kenapa program kita jadi bungkus ya? Bang Ari itu yang bilang, saya bilang maaf Bang Ari, maaf Bang Ari. Jadi waktu itu saya lagi kuliah juga dipanggil diajak main di WIT, Oke, itu berarti Itu kok ke juga. Jakarta bolak-balik juga tuh. bolak-balik. Iya. Nah terus akhirnya kok memutuskan untuk pindah stay di Jakarta itu gimana? Apa awalnya? Tidak ada, awalnya belum ada sama sekali kakak. Oke. Saya malah pulang Ternate. Oh iya, Iya. kok balik ke Pulang Ternate? Ternate, Ternate sana stand up kayaknya begini sudah. Apalagi pas COVID tuh saya bilang sudah selesai. Oh oke. Hidup Ternate. Itu kok momen-momen memang betul antara ya memang mau melanjutkan atau tidak ya hidup di Betul. Ternate. Hidup Ternate, saya fokus badminton. Karena waktu COVID orang main badminton semua. Orang semua main badminton, saya main badminton. Hampir saya kerja di ekspedisi. Masa Ali? Di Ninja Express ada ini. Dios dia kerja di situ kakak. Dios dia kerja di situ. Boleh tuh sorot Dios tuh, coba lihat tuh. Itu Dios tuh teman-teman. Dios kerja di situ. Dia kerja di Ninja Express. Terus saya nih tiap malam tidak ngapa-ngapain. Saya temani dia kerja sampai subuh. Sampai saya bilang, "Wih Dios, kalau ada lowongan sini, biar bikin-bikin apa kamar sudah daripada saya nganggur-nganggur Iya. nih." Sudah dia bilang, sudah nanti bilang di bos, nanti coba magang. Magang So- loh. Magang loh. Coba magang. Oke. Sudah tadi mau masuk situ shift malam. Jadi karena kita berdua sering sekali begadang sampai subuh, terus daripada begadang sia-sia, mending kerja saja tuh. Iya. Ambil shift malam sampai subuh, baru nanti pagi baru tidur. Tapi di saat mau kerja itu ada audisi suci. Oh ada Kompas lagi. Oh edisi COVID tapi itu Iya, ya. edisi Oke. COVID. Terus yang telepon saya itu Bintang Emon. Ya. Bintang Emon dia telepon, dia bilang, "Kau kenapa tidak ikut suci? Kenapa tidak ikut audisi?" Saya bilang, "Saya tidak ada materi baru, tidak ada yang fresh dari materi-materi saya." "Ya, terus kau ngapain di Ternate?" "Ya begini-begini aja kerja di ekspedisi." Bintang Emon dia ketawa, iya. bintang bukan ketawa, dia marah.
Dia marah Oke. kakak. Ya karena dia tahu kau punya potensi. Dia marah sekali, dia bilang, begini deh, kau dalam hidup apa prestasimu yang pernah kau dapat? Saya bilang, ya cuma di stand up, Tang. Terus kau pikir apa lagi? Kenapa tidak ikut? Sekarang kau telepon siapa abang-abang di Jakarta bilang kau ikut audisi. Akhirnya saya ikut audisi online. Audisi online dan lolos. Suci Oke, kompetitif yang Suci. COVID. Oke. Di situ ikut Suci juara 2. Mhm. Setelah juara 2 Suci ini baru memutuskan oke, saya stay di Jakarta. Setelah Suci itu Ya. stay di Jakarta, berarti setelah COVID. Setelah COVID Oke. baru sudah. Setelah menikah, itu yang makin mantap. Ya Setelah sudah, menikah. setelah menikah karena mau tidak mau memang kerjaannya semua di sini toh. Iya. Jadi mau tidak mau Berarti hidup di kau sini. akhirnya memutuskan untuk di Jakarta setelah COVID, dan itu mulailah kau punya tawaran mulai berdatangan juga toh. Alhamdulillah ada ya beberapa ada kerjaan-kerjaan Aha. setiap bulan tuh adalah 1-2 kerjaan, tidak yang paling kalau di luar kesibukan, kalau tidak ada kerjaan ngonten. Nah, ada teman-teman juga banyak yang ngonten, jadi kita bisa saling support. Iya, komika-komika Iya. ini luar biasa loh. Mereka ini tidak hanya menjadi seorang komika tapi konten kreator yang luar biasa. Arif Brata itu saya suka juga lihat dia punya konten Iya, konten toh. Dan sekarang kok juga. Iya, dia jadi Coki Sitohang sekarang. Arif Brata sekarang jadi Coki Sitohang. Iya. Iya. Oke. Nah, dari Suca terus kemudian Suci, Ali, pengalaman apa yang bisa kau dapat? Pengalaman tuh saya tuh selalu tidak pernah yang saya puas, kakak. Yes. Ya, tidak pernah saya puas. Kayak saya beberapa kali bikin special show juga, itu walaupun orang bilang bagus, saya bilang tetap saya tidak puas dengan penampilan itu. Makanya saya tuh selalu ingin perbaiki lah. Ya. Perbaiki apa yang saya sudah lewat. Saya ingin perbaiki. Kalau orang bilang bagus, saya bilang terima Jangan kasih, puas, ya. Tapi saya tuh ingin dengar kritik dan masukan begitu supaya kedepannya saya perbaiki lagi begitu. Di Suci kok berarti runner up? Runner up, ya. Itu gimana rasanya akhirnya setelah di Suci menjadi runner up, karena di Suca cuman 7 besar. Ya. Nah, itu berarti kan kok senang sekali, bangga, ya toh? Iya bangga, pastinya bangga karena Suci ini betul-betul dari awal kita ikut komunitas stand up pasti tujuannya masuk Suci. Sebenarnya beda Suca dengan Suci itu gimana sih sebetulnya? Suci ini bisa dibilang apa ya? Paling pertama lah, maksudnya kompetisi pertama, bukan pertama sekali, pertama tuh di Metro, tapi kompetisi stand up yang besar di Indonesia kayaknya Suci. Oke. Dari Suci pertama itu di situ tuh founder pendiri komunitas stand up di Indonesia, Bang Panji, Bang Radit, Bang Rian, semua terlibat di situ. Jadi kayak ini adalah pembuka jalan buat karir teman-teman nih. Suci 1 sampai sekarang Suci 12 itu luar biasa, kakak. Jadi kayak regenerasinya tuh selalu muncul. Kalau tidak ada founder 5 orang ini di stand up, kemungkinan kita ini tidak ada deh. Maksudnya stand up tidak akan sebesar sekarang. Cuman yang membedakan Suci dan Suca adalah kalau Suca itu yang saya rasa adalah kebanyakan tuh cuman ngejar rating. Jadi kayak waktu itu kita tampil 5 menit, kalau ratingmu bagus, sesi komentarnya tuh lama sekali. Begitu. Jadi dimainin karena ratingnya bagus toh. Mungkin ya. Terus Suca juga sebenarnya kualitasnya bagus, kakak. Cuman pride-nya tidak sebesar Suci yang saya rasa. Pride-nya. Suci ya memang bisa dibilang ya gongnya begitu lah untuk komika. Setelah kok diakui di Suci, ya sudah berarti bisa diakui di panggung nasional begitu. Iya, karena orang-orang hebat dari yang stand up ini lahir dari sana. Kakak Ari, Kakak Abdur, Bang Mamat. Mereka semua dari Suci. Tidak ada yang masuk Suca. Bahkan ko Ernest ini, pokoknya orang-orang komika hebat lah dari Suci. Dan makanya waktu kau menjadi runner up itu kebanggaan yang luar biasa pasti, Ali ya. Wih, kalau di Suci saya bangga, Kak. Ya, baru Papa bagaimana komentarnya? Pas Suci. Bangga sekali waktu itu. Karena dia mikir gimana sih?
Saya mikir Maksudnya pas kan suci itu papa saya kan papa juga. masih ada kata so, Oh tidak iya ada. betul ya. Iya. Masih ada Kati. Aduh maaf, salah lagi. Ternyata masih ada pas Masih suci. ada. Suci meninggal waktu setahun setelah suci. Oh sayang. Iya. Berarti dia masih lihat kok ya. Masih lihat suci waktu itu saya menang di pulang bawa Suci. piala masih disambut lah. Oh, Alhamdulillah oke. iya. Jadi ya sudah setelah kau suci ini, kau betul-betul mantap sudah ya. Oke, saya menjadi seorang komika. Iya. Cuman satu yang saya menyesal ya masalah kuliah saja karena itu adalah pesan terakhir dari papa tuh. Apa sebetulnya ya? Kalau bisa kasih selesai kuliah, cuman itu. Tapi ya tidak apa-apa. Setidaknya kan Bapak sudah lihat kok ya alhamdulillah puji Tuhan sudah sukses di Suci. Saya rasa dia bangga sekali Iya, sama apalagi kau. sekarang papa lihat saya sekarang sunai stylo di Jakarta. Oh, ih. Renator stylo, Iya, Renator iya. stylo ke Iya, Honda. iya, 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 iya. stylo itu stylenya Ali loh. Gitu. Oh Iya, begitu, singkatan. oke. Terima kasih papa. Terima Semoga berkat kasih. doa. Ya. Oke, sekarang saya mau tahu seorang Ali Akbar kalau sebelum tampil apa saja sih yang dipersiapkan? Ritual apa ya? Nah ya, betul, ritual. Biasanya tuh yang saya tahu kalau di komika pasti ada ritual sebelum tampil. Saya tidak tahu kalau penyanyi itu ada kalau penyanyi ada pasti tahu. Saya kenal beberapa penyanyi itu pasti dong kayak kayak mumbling begitu loh, kayak Iya, pasti ada bergemam tuh. gitu, kayak dia latihan mulut. Latihan mulut kayak senam mulut. Ya. Kalau orang stand up tuh beda-beda biasanya ritual. Ada yang menyendiri di pojok, cuman dengar headset, dengar lagu, ada yang jogging, ada yang dia teriak, ada yang muntah. Ada banyak sekali. Kalau saya tuh biasanya saya menyendiri. Oh, Saya tidak mau diganggu dulu. Fokus ya. Fokus sebelum tampil. Jadi betul-betul kalau bisa saya nonton lagi penampilan saya yang mungkin bisa bikin saya pede lagi. Dan itu jadi energi buat saya tampil. Trigger juga ya trigger buat kau ya. Nah biasanya bahan kontennya seorang Ali Akbar ini apa untuk stand up? Kalau saya dari stand up, orang-orang bilang saya ini adalah komika yang berbeda dengan komika-komika timur pada umumnya. Kayak Bang Ari, Bang Mamat, Bang Abdur, itu kan setiap stand up selalu bahas hal-hal yang berat. Bahas masalah ketertinggalan timur, pendidikan, masalah politik segala macam. Saya tidak pernah, Kakak. Saya tidak pernah bahas hal-hal itu karena saya tidak ngerti. Otak tidak mampu. Otak setengah ini tidak bisa berikan argumen-argumen yang kuat seperti orang tidak bisa. Tapi ya memang kan sudah ada segmentasinya begitu. Itu. Jadi saya sadar diri kapasitas saya di mana, ya sudah saya main di situ. Jadi saya stand up cuman bahas hal-hal ringan saja, Kakak. Setiap stand up saya tuh sekarang orang-orang mungkin taunya saya sering sekali bahas tentang kuliner. Materi-materi tentang kuliner. Jadi saya observasi masalah-masalah kuliner yang ada di sekitar kita. Kayak kenapa kita kalau beli martabak suka nontonin abangnya. Kayak tong suka sekali nonton, padahal kayak maksudnya bikin apa tong harus nonton, kenapa? Iya sih betul, saya jadi mikir kenapa. Iya tuh. Dan tidak cuma satu orang, kalau rame itu nobar jatuhnya tuh kayak ada yang masih pakai helm kayak maksudnya di barang nih sudah pasti betul. Endingnya sudah pasti jadi ini. Kalian berharap plot twist apa? Tidak ada yang menarik maksudnya. Iya betul. Kayak hal-hal skala detail-detail kecil-kecil itu yang saya yang orang alami tapi kayaknya orang luput deh. Dan itu bisa saya wakilkan biasanya kalau saya stand up. Betul. Kenapa kursi di pecel lele selalu ada yang patah satu? Pasti. Pasti itu hal-hal kecil yang saya suka sekali bahas, Kakak. Tapi berarti kok juga ada observasi, Kak? Ali? Pasti observasi. Itu pasti ya. Kalau seorang komika harus observasi. Iya, observasi. Observasi yang ada di sekitar dia atau bisa keluar, bisa ke dalam. Keluar ke dalam itu gimana? Ke dalam tuh bahas tentang diri dia. Kayak pengalaman hidup dia, terus baru lihat keluar. Kalau saya biasanya saya bahas dari luar, terus saya tarik ke dalam, tarik ke diri saya. Nah selama waktu kok manggung begitu Ali, pernah nggak blank? Terus sering. Apa yang kau lakukan kalau blank? Sering. Sering blank itu sering, Kakak. Hilang materi itu hilang sering. Nah terus berarti bagaimana? Itu yang tadi yang saya bilang, mungkin karena saya sudah biasa tidak lucu.
Jadi kalau sudah tidak dapat tawa, saya sudah biasa begitu. Ah. Jadi ketika orang tidak ketawa, saya tuh otak nih kayak berputar cepat. Apa yang harus saya bikin? Oh. Kadang saya langsung kayak joget. Kayak hal-hal random saja kakak, hal-hal random. Iya, Kayak lupa receh. tiba-tiba. Iya, kayak saya lupa. Wah, apa ya? Gitu-gitu kayak diaminin saja. Jadi aku benar-benar kayak ya oke, Iya. saya lupa nih Saya gitu lupa, kan. Tapi iya. tapi kok ada pengalihan begitu Pengalihan kan. kayak bentar ada telepon apa ya? Saya lihat contekan gitu-gitu apa ya? Apa? Halo? Oh, bahas pesawat. Oke. Ngomongin soal pesawat gitu kan. Dia bicara tuh ya. Kayak hal apapun kayak otak nih berpikir cepat. Nah, berarti dengan kata lain juga karena aku bawakan hal yang simple, sederhana. Apakah pernah ditegur dengan kopu materi? Maksudnya kayak orang orang sensitif begitu, Iya. materi sensitif. Orang baper dengan materi saya tuh kayaknya belum ada deh. Karena yang mungkin lebih relate ya. Iya, karena siapa yang mau tersinggung dengan martabak? Maksudnya saya tidak singgung siapa-siapa juga. Oh iya gitu toh. Iya. Malah, oh iya benar. Iya, begitu itu toh. respon orang paling itu. Oh iya, aduh iya lagi gitu. Iya lagi, betul Res- lagi iya, kan. respon Kata orang. anak-anak zaman Iya. now, benar lagi, Iya, betul gitu. lagi begitu toh. Hal-hal kecil tidak cuma makanan kakak, hal-hal kecil kayak ada yang saya dari materi lama saya bilang begini. Saya tuh ingin punya mobil. Ingin punya mobil biar bisa boncengan dengan anak istri saya nanti pakai mobil. Karena saya takut boncengan dengan anak istri saya pakai motor. Jujur saya takut. Takut apa? Takut sendal anak saya jatuh. Karena saya sering sekali kakak lihat di jalan tuh ada sendal anak kecil jatuh. Saya sudah ngarko serius baru kok bicara takut sendal anak saya jatuh. Tapi itu betul. Saya sering sekali lihat ada sendal anak kecil jatuh di jalan dan cuman sebelah. Sumpah kakak. Itu yang saya bilang saya tidak mau terjadi sama anak saya. Saya dengar dia serius kawan. Ternyata dia cuma bilang saya takut sendal anak saya jatuh. Ya itu hal-hal kecil itu yang dan itu saya yakin orang alami. Orang sering lihat di jalan sendal anak kecil, sendal sebelah cuman sebelah di jalan yang lewat. Bahkan ada saya pernah lihat konten kreator, dia jadi konten pemungut sendal-sendal di jalan kakak. Sendal dan topi. Pokoknya kalau ada topi yang jatuh dia kumpulin jadi kontennya dia tuh dan itu menarik. Iya. Nah itu yang dulu saya sering bahas itu sendal jatuh. Oke, memang bicara sama dia nih receh tapi sebetulnya tidak receh loh. Luar biasa loh. Tuh Ali. Receh saya materi saya begitu saya Iya, kalau iya, stand up ya. Iya. Nah, berarti kok di dunia stand up sudah berapa lama Ali? 2012 tahun. 2014 pertama gabung. Sekarang 2020 ya berarti 12 tahun. Nah, selama 12 tahun ini apa yang paling kau pelajari untuk menjadi seorang komika yang baik? Yang paling saya pelajari mungkin apa ya? Pertemanan kali. Pertemanan itu sangat penting. Karena tidak menutup apa ya? Orang bisa bertumbuh, berkembang itu karena orang-orang di sekitar. Kalau saya tuh tidak lepas dari support teman-teman. Dan di stand up juga saya tuh bisa dapat banyak sekali teman dan dari beda-beda latar belakang, beda-beda daerah. Itu yang kayaknya saya tidak dapat deh kalau saya tidak gabung di stand up. Iya, saya lihat juga sih komika itu memang sangat solid ya. Iya kakak. Kami baku bantunya luar biasa. Betul. Ya toh, saling dukungnya luar biasa, saling support. Ya tidak hanya komika sih, sama Iya, yang lain juga, semua. sama saya juga support. Toh, terima kasih Terima makanya. Terima kasih Kak Putri. sama-sama. Nah, dari situ akhirnya bisa kenal Kakak Putri itu Iya. maksudnya bisa kenal orang-orang banyak, orang-orang Iya. hebat yang bisa saya kenal karena dari stand up ini. Karena tidak menutup ini semua cuma dari stand up kalau saya. Iya. Nah, kalau menurut Ali sendiri untuk menjadi seorang komika itu hal apa yang diperlukan? Kalau saya Tipsnya lah ya iya. dari seorang Ali Akbar. Kayaknya niat yang paling penting tuh kayak kau suka dulu deh sama stand up. Kau suka dulu deh, suka nonton.
setelah suka nonton, kalau memang kau ingin terjun, ya sudah, jangan tanggung-tanggung. Kayak misalnya saya nih, waktu awal yang saya bilang tadi Kakak Putri, kalau misalnya dalam 6 bulan saya kan tidak pernah lucu. Kalau saya tidak cinta dengan ini, tidak mungkin saya akan lanjut. Pasti saya Iya. sudah menyerah. Iya. Bahkan dievaluasi, saya tuh dihajar habis-habisan. Setiap open mic tidak lucu, saya tuh dihajar bilang, kau bikin apa di sini? Kau mau cari apa lagi? Kau itu sudah mending cari ini hobi lain deh. Ada dievaluasi kayak begitu tuh ada. Cuman karena saya penasaran, saya ingin coba terus. Akhirnya maksudnya Iya. dari situ. Kok punya keinginan yang kuat dengan Iya, kata lain betul. ya, karena sebenarnya kok sudah cinta dengan barang ini, jadi kok perjuangkan. Ih, Betul. sedap kayak dengan Ah. pasangan saja, asik. Ewako. Mahal dari Toba ke Ewako, Makassar Mi. Makassar nih. Makassar tuh saya cinta juga Makassar. Iyalah, Eh, semua orang cinta juga. Makassar. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen setuju, tidak setuju. Lucu itu soal kejujuran. Setuju. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak jujur, itu penonton akan kerasa kakak. Kalau kita tidak jujur, penonton tuh kerasa sekali. Jadi kalau di stand up tuh saya diajarkan mirroring. Jadi kayak apa yang kau ceritakan, penonton tuh akan ngerasa apa yang juga kau bilang begitu. Kena lah ya. Kalau kau begitu. panik di panggung, penonton juga panik. Jadi kau Hmm. tidak perlu bohongi diri kalau kamu tuh jadi orang lain. Jadi menurutku kalau di stand up untuk soal kelucuan, kejujuran Penting. penting. Oke. Overthinking bisa jadi bahan komedi. Overthinking bisa jadi bahan komedi. Ya, setuju. Setuju. Iya, Ya kan, setuju. ketakutan-ketakutan Ketakutan gitu. pasti. Ya itu Kayak- bisa jadi hal yang receh juga sebetulnya. Betul, pasti. Dan rata-rata ke materi stand up berangkat dari situ. Ah. Kayak mungkin itu saya kurang main di ranah situ karena saya biasanya observasi kayak materi-materi receh Mm-mm. tadi. Tapi kalau biasanya teman-teman komik yang bahas tentang keresahan dia, pasti datangnya dari overthinking itu. Oke, Jadi betul. daripada lari ke hal-hal yang negatif, Ya. mending dijadiin materi. Iya. Oke. Komika nggak harus selalu lucu. Setuju? Ya, Karena kadang ada seriusnya juga. karena tidak enak kakak kita kalau lagi serius tiba-tiba lagi entah kumpul keluarga sama teman, stand up dong, stand up. Tidak semua hal, maksudnya. Betul. Tidak Tidak semua enak. harus dilucukan Iya. begitu toh. Jadi Tidak, iya betul, tidak. ada saatnya Iya. kok memang menjadi seorang komika, ada saatnya ya saat keluarga ya sudah. Iya ya sudah, aku biasa aja. Jadi Ali Akbar yang Mereka lagi bercanda, tiba-tiba ada kita di situ. Jangan dijadiin materi dong kita, jangan dijadiin Tidak akan. Kalian tidak sepenting itu. Maksudnya tidak semua hal harus bisa jadi materi loh. Iya, betul. Maksudnya kayak Itu gitu. sudah. Siap. Selanjutnya, media sosial mengubah dunia stand up. Setuju. Karena banyak teman-teman sekarang komika semua konten kreator. Semua bikin konten, tidak Termasuk ada. kok. Termasuk saya, karena kalau tidak di situ tidak hidup. Iya, betul. Selanjutnya, orang yang paling dekat justru paling susah dibuat tertawa. Setuju. Karena mungkin dia sudah tahu, sudah kenal kita, cara main kita kayak gimana. Jadi kayak mungkin ketawanya tuh ya sudah bukan sesuatu yang direncanakan, tapi ini berjalan saja. Iya. Jadi bukan sesuatu yang kita sengaja bikin dia ketawa. Kayaknya itu susah deh. Kok Mama itu sendiri bagaimana? Oh kalau teman kalau itu iya Maksudnya kalau kok stand up gitu, dia bagaimana tanggapan dia? Ketawa kah? ketawa. Oke. Cuman dia memang bukan penonton stand up. Oh. Dia memang bukan penonton stand up, jadi dia tidak ikuti stand up. Jadi kayak jarang dia memuji saya. Jarang. Dios, jangan kau ketawa. Cuman ada ketika satu momen ketika dia puji saya, itu saya langsung sampai mau nangis. Sayang. Iya kayak Iya. gitu. Kayak gitu, kayak waktu saya tampil di acaranya Bang Panji, terus saya pecah, dia chat langsung karena dia nonton, dia bilang luar biasa, kamu hebat gitu-gitu, kamu lucu sekali gitu-gitu. Itu ternyata maksudnya, yang mengena ya sekali. daripada puji terus, kayak saya rasa sudah biasa. Ini tidak puji tapi sekali puji langsung wah luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Ali Akbar. Tadi Terima segmen kasih. setuju atau tidak setuju. Siap, Sekarang Kakak kita Putri. lanjut lagi. Saya boleh tanya gak sih, apa arti sukses menurut seorang Ali Akbar?
Ini kata dia Kak Putri kasih pertanyaan Oh, susah iya. sekali. Bukan- Ya, bukan, toh kan bisa serius Kak. bukan masalah susah. Saya nih memang Kak Putri otak itu lambat sekali. Jadi kayak mau atur kata-kata nih susah sekali. Terapa tong tunggu. Oh, iya. Kayaknya kalau sukses kayaknya ini basic sih, tapi saya setuju. Sukses itu ketika bikin orang-orang di sekitar kita bahagia. Simple tapi itu Iya. yes, betul. Itu saja. Itu kalau saya sih. Oh, Ketika saya siap. lihat kayak keluarga saya bisa hidupi mereka hidup dengan bahagia, saya bilang oke, saya sudah sukses. Mimpi terbesar apa dari seorang Ali Akbar yang belum tersampaikan? Masih adakah kau punya harapan, cita-cita, Ada. mimpi? Apa Mi? Ke Santiago Bernabeu nonton Real Madrid. Yes. Oh, kok Real Madrid. Real Madrid itu mimpi. Kalau mimpi. untuk dunia komedi karir, Mungkin dunia bikin komika ya. bikin special show, stand up comedy spesial dalam kapasitas penonton ribuan dan tayang di Netflix. Wih, amin. Amin. Itu kok harus bilang saya, harus undang saya. Amin. Kalau kau bikin ya. Amin. Bisa Tuhan. doakan Amin. Ali Akbar. Amin. Allah, terima Oke, kasih, sekarang terima kasih. harapanku untuk dunia stand up komedi Indonesia bagaimana Ali? Harapan saya sih semoga dulu tuh di awal saya gabung, saya tuh pernah tanya juga ini ke senior. Saya tanya, "Bang, stand up nih kira-kira sampai kapan ya? Apakah dia akan panjang?" Dan setelah saya ada di titik sekarang, saya bilang stand up ini memang panjang ke depannya. Jadi saya harap semoga teman-teman yang ada baru mencoba, ayo, maksudnya stand up ini terbuka untuk semua orang. Jadi kalau kalian ingin belajar betul-betul niat, gabung ke komunitas yang ada di kota kamu, karena semua kota kayaknya sudah ada komunitasnya untuk stand up comedy ini. Jadi coba stand up, gabung di sini. Tidak ada yang tidak akan membiarkan junior-juniornya. Semua yang sudah di atas pasti turun ikut membantu junior-juniornya. Jadi ayo gabung stand up karena kita itu keren loh. Ini saya sudah bingung nih, biasanya begini saya sudah bingung nih. Saya tahu dia begini dalam hati, dalam pikiran saya harus bicara apa ya? Makanya Itu saya bilang tadi ketika ngeblank saya ngapain, otak putar kayak Jadi otak saya sudah putar tahu. ngapain nih. dia mengalihkan pemirsa. Dia begini, oke, dia sublime ini. Tidak apa-apa. Itu ya. Oke, sekarang pesannya untuk teman-teman di Ternate, anak-anak muda atau siapapun yang Oh, iya. menonton episode kita, silakan Ali untuk mengejar mimpinya, Oh, apalagi iya. dunia komika bagaimana? Oh iya. Nih teman-teman yang ada di Ternate. Teman-teman yang ada di Ternate. Ini bukan cuma di Ternate, di semua dimanapun kalian berada. Kalau kalian bikin sesuatu, fokus itu sih intinya sih. Karena kalau tidak fokus, kalian tidak tahu kedepannya kalian akan jadi apa. Fokus saja, pokoknya kalian harus fokus loh. Pokoknya fokus, fokus aja. Kalian mau ngapain terserah kalian, yang penting fokus. Udah itu aja. Bisa jadi behind the scene. Ya nggak sakit. Aduh. Ya itu intinya fokus sih, intinya fokus aja. Oke. Aduh, sampai menangis. Aduh. Memang. Oke. Dia sini loh. Iyo, ada cetak satu nih. Woi. Tuhan. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Ali Akbar. Siap, terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Ya, Kak Putri itu tadi yang pertama dia sudah suruh kasih pesan-pesan, habis itu kasih pesan-pesan lagi. Kasih pesan-pesan 2 kali kan.
otak putar lagi. Putar otak lagi. Karena dia sudah tahu saya pasti pusing kan. Karena sudah tahu saya pasti mampus. Aduh, maaf ya Liang. Ya Kakak Putri, terima kasih. Ya Kakak Putri. Apa? Sudah. Sudah. Intinya kalian fokus aja ya teman-teman. Apapun yang kalian kerjakan, kalian harus fokus. Itu. Iya itu. Ini terakhir sih, pertanyaan terakhir. Siap. Ini kan namanya Oh, Putri ya. Cek Ombak toh. Jadi kalau Oh, ya. diibaratkan ombak seperti apa yang membentuk seorang Ali Akbar? Silakan berpikir dulu. Ombak. Biar kau trouble. Ombak. Biar kau trouble. Oh iya. Ombak Ombak. seperti apa yang membuat seorang Ali Akbar hingga saat ini? Itu harus Oh, iya. signature. Oh iya, ombak ya. Iya, karena ini signature cek ombak toh. Iya. Mungkin ombaknya itu Sabar, jangan jawab dulu. Kau pikirkan, nanti bicara nanti kau trauma Oh lagi. iya, oh iya. Oh, iya, mungkin kalau bicara ombak itu tidak jauh-jauh dari Dorolonda. Tak apa-apa, pokoknya kau pikir dulu. Oh Tuhan. Pokoknya cek ombak nih kayak ini ya kayak dalam hidup. Iya, Dalam hidup. ombak kan naik turun Oh, naik atau ombak turun. keras kah, ombak Iya. yang badai kah yang membentuk seorang Ali Akbar hingga saat ini. Oh. Paling kayak Dia bingung. kayak sebenarnya kalau sampai sekarang saya sebenarnya masih kehantam ombak. Sebenarnya kalau bicara ombak, maksudnya mau keluar dari ombak ini itu masih saya cari juga. Maksudnya ombak yang dihantam ini, ayo tidak apa-apa toh. Iya, Coba oke, kalau nggak bicara- apa-apa, biar toh. Iya, Jawab tidak itu apa-apa. saja. Masih tahan ombak terus. ya Iya, kan? masih Begitu. kehantam ombak terus. Iya. Jadi menurut saya ombak sekencang apapun saya harus tetap Sudah, stop, lawan. jangan kau bicara belum di sini. Belum toh. Oh nggak apa-apa, begitu aja. Ya sudah. Jadi Oke, tetap ulang. terjang. Tetap terjang. Ombak sekeras apapun harus terjang. Jadi Oke. kalau dalam hidup saya, maksudnya sampai sekarang pun saya rasa masih banyak ombak-ombak yang ada di hidup saya. Kayak misalnya si Oki yang orang sombong itu termasuk ombak besar dalam hidup saya. Maksudnya saya harus hantam dia, saya harus terjang betul-betul lawan dia supaya saya bisa tunjukkan kalau saya adalah cahaya yang lebih besar dari dia. Is, kok kenapa jadi Itu. begini? Oke, kau dengar itu, oke. Aduh Tuhan, aduh. Jelas gak sih Wang tadi aku ngomong apa jelas? Karena aku udah panik. Dia sudah tahu bicara apa. Dia sudah tepuk tangan dulu buat Alia. Ya, terima kasih Bang, terima kasih Kakak Putri, terima kasih. Aduh, ini adalah percakapan terseru. Terbodok. Aduh, ya Allah. Ali Akbar, terima kasih. Terima kasih. Sudah bikin saya ketawa Terima sampai kasih. menangis. Kakak Putri, terima kasih ya Allah. Tetap semangat ya. Siap, Terus terima terjang kasih. ombak tuh. Terjang ombak sebesar apapun kita terjang pokoknya. Jangan melawan, jangan. Terjang terus. Betul. Yes, terjang apa Oki juga terjang. Ya, oke, Iya. saya akan terjang dia pokoknya. Aduh, masih sakit. Oke, closing gue jadi bingung. Gue jadi bingung kan sekarang. Oke, terima kasih yang sudah nonton Cek Ombak. Terima kasih.
Jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya ya. Pokoknya kalian keren lah. Ya, seperti kata Oki tadi. Ali. Ali, ya Allah. Bisa-bisanya ngobrol sudah 1 jam lebih ini. Masa sama saya masih lupa. Masa salah sebut nama saya. Oki bersama Oki. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.